Sedekah jariah ini artinya sedekah itu adalah sedekah. Jariah ini yang terus mengalir. Itu pahala-pahala orang itu Abu Talha dapat semua. Masya Allah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat Dakta Ibadur Rahman, kita ketemu lagi di episode ketiga. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita dibersamai oleh salah satu narasumber yang alhamdulillah menyempatkan waktunya dan hadir di dalam episode kita kali ini, episode ketiga. Mungkin di awal saya mau sampaikan bahwasanya dalam episode kali ini tema kita itu adalah The Miracle of Wakaf for Ummah. Ya, jadi apa ya miracle-nya gitu ya wakaf ini. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber kita. Nah, baik, mungkin saya mau coba sapa dulu ya narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sat? Gimana sehat Sat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin di luar lagi mendung, tapi jangan sampai semangat kita pun juga ikut menurun ya Sat ya, Masya Cuman Allah. sedikit capek aja. Capek ya Sat. Mudah-mudahan energinya bisa disalurkan ya Sat. Dengan diundang ke sini kayaknya semakin makin bergairah. Masya Allah, barakallah fikum. Jadi, nah ini teman-teman sahabat Dakta Ibadur Rahman, saya perkenalkan dulu ya salah satu narasumber kita ya pada hari ini. Sebenarnya memang cuma satu sih, karena kita pengennya fokus untuk bahas wakaf ini gitu ya. Nah, Ustadz Khairul Umam, Ustadz Khairul Umam, Haji Khairul Umam LC-MSY gitu ya. Beliau ini merupakan Ketua Badan Wakaf Indonesia Bengkalis ya, BWI. Jadi mungkin nanti boleh bahas sedikit tentang BWI ini yang saya kasih spoiler dikit lah ya, semacam legalitas lembaga ya Sat ya, legalitas lembaga untuk yang mengelola wakaf di Indonesia ya. Dan beliau ini merupakan salah satu founder dari lembaga Nazir Wakaf Ibadur Rahman. Nah, founding father ya, kayak fathernya apa ya? Ayah yang membangun lembaga ini ya gitu ya. Jadi salah satu pencetus awal-awal generasi awalunnya untuk berdirinya si lembaga Nazir Wakaf Ibadur Rahman ini. Ya, alhamdulillah beliau bisa membersamai kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Ustaz, jazakumullah khairan. Sama-sama. Semoga Allah berikan senantiasa kesehatan ya dan Allah mudahkan segala aktivitasnya sehari-hari. Nah, jadi Ustaz, mungkin ya kita menginginkan bahwasanya platform kita nih ya, podcast Dakta Ibadur Rahman ini pun menjadi salah satu media untuk mengedukasi masyarakat tentunya. Di episode kali ini kita ingin bahas The Miracle of Wakaf for Ummah. Ini. Jadi untuk umat nih, miracle wakafnya for umat. Cuman sebelum kita ke sana nih, Ustaz gitu ya. Kita pengen tahu nih kilas balik LNW ini bisa hadir ya, bisa lahir gitu tuh. Boleh Ustaz diceritain dikit saya kira-kira gimana Ustaz? Ya, Tafadhol Ustaz. Oke, alhamdulillah. Kalau bicara tentang lembaga Nazir Wakaf di Ibadur Rahman, sebenarnya cikal bakalnya itu sudah ada sejak tahun 2005 seiringan dengan ada namanya dulu UPZ Ibadur Rahman, Unit Pengumpulan Zakat Ibadur Rahman. Okay. Jadi di dalam UPZ itu juga kita ada aktivitas wakaf juga, akan tetapi masih dalam bentuk divisi daripada zakat daripada UPZ Ibadur Rahman. Jadi ketika orang mau berwakaf tetap ada di tampung. Kan tetapi sesuai dengan perkembangan Ibadur Rahman dan juga perkembangan UPZ Ibadur Rahman zakatnya, dan ternyata wakaf dengan zakat ini sangat berbeda di dalam pengelolaannya, termasuk undang-undangnya. Undang-undang yang ada di Republik Indonesia ini. Okay. Kalau zakat ini ya diawali dengan undang-undang yang lahir pada tahun 99, saya nomornya lupa. Tapi untuk wakaf khusus ini adalah Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Okay. Jadi berbeda, badannya juga berbeda, kemudian organisasinya juga berbeda, cara pengelolaannya juga berbeda. Nah, oleh sebab itu ketika itu semakin berkembang dan zakat juga berkembang, sehingga otomatis kita di Ibadur Rahman yang tadinya dalam satu badan
yaitu UPZ Ibadur Rahman, maka kita mendirikan yang namanya LNW Ibadur Rahman, Lembaga Nazir Wakaf Ibadur Rahman. Jadi yang tadinya saya direktur di UPZ Ibadur Rahman, karena saya juga kebetulan ngambil S2 tesis tentang wakaf ini. Oh iya, tesis wakaf ya. Tentang wakaf. Sehingga pada waktu itu saya berinisiatif dan juga dengan teman-teman saya lepaskan bidang zakat dan saya membesarkan lembaga Nazir Wakaf Ibadur Rahman yang dimulai sekitar tahun 2011. Oh. Nah, dari 2011 itulah kita coba untuk mengembangkan wakaf bekerjasama dengan berbagai lembaga, bekerjasama dengan, saya masih ingat waktu itu dengan Dompet Duafa Republika, ya, dan pelatihan-pelatihan kita ikuti dan kita praktekkan. Maafnya batuk ya. Kita praktekkan di kita, apalagi wakaf produktif yang kita kembangkan pada waktu itu, dan mendapat sambutan luar biasa juga dari masyarakat terutama. Begitu juga dengan pemerintah, sehingga banyak sekali kunjungan-kunjungan yang datang kepada kita setelah kita melakukan wakaf produktif ini. Karena kebetulan saya waktu itu juga ngambil tesis tentang cash wakaf di SIBL, namanya Social Islamic Bank Limited di Bangladesh. Oh, Bangladesh. Bangladesh itu wakaf uang, uang dalam bentuk memang wakaf uang, yang uang itu nanti di dalam bentuk bank, sehingga cuman kalau kita bank umum, bank biasa, penyahamnya adalah orang-orang, kemudian nanti dia bisa ambil keuntungan dari situ dan dia masih memiliki modal yang ada di bank itu. Sementara yang namanya cash wakaf itu adalah bank, tapi orang mewakafkan uang di situ, sehingga uang yang di situ abadi dia, sehingga keuntungannya itu nanti untuk kepentingan umat. Jadi itu luar biasa. Jadi banyak beasiswa di sana, banyak pembangunan sekolah, dan anak-anak yatim bisa dibiayai dan seterusnya. Jadi ketika orang berwakaf, lepas dari dia itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita di sini ketika itu memang karena regulasi kita juga berbeda, perbankannya dan sebagainya, sehingga di Ibadur Rahman kita coba kita mixkan. Artinya orang tetap membayar wakafnya dengan uang, ya, tapi kita bentuk dalam bentuk program, pokoknya wakaf produktif, ya, seperti perkebunan, sehingga ada orang yang mewakafkan kebunnya, ada yang mewakafkan tanahnya, terus nanti kita terima uang wakafnya itu untuk penanamannya, untuk ini dan sebagainya. Itulah terjadi di Ibadur Rahman ini. Ada kebun sawit, ada kebun karet, dan seterusnya itu. Masya Allah. Jadi luar biasa ya kelas baliknya itu sebenarnya. Ya Ustadz dari hasil tesis juga ya, jadi termotivasi juga untuk menjalankan ini, sehingga lembaga ini bisa lebih profesional kan akhirnya. Gitu. Alhamdulillah, nih luar biasa sekali ya. Ya tentunya bisa menjadi inspirasi nih bagi kita semua kan. Nah kita nih pengen bahas di miracle-nya banget nih Ustadz. Maksudnya apa ya yang menjadikan wakaf ini tuh bisa bermanfaat bagi umat gitu ya, the miracle of wakaf for ummah gitu Ustaz. Nah di miracle tadi ini berarti miracle ini sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang luar biasa, apa ya yang ada pada wakaf gitu kan. Nah Ustaz insyaallah kan bahas ini nih, the miracle of wakaf. Mungkin kasih spoiler dikit ya sebelum kita bahas program-program LNW. Luar biasa loh sebenarnya yang dihasilkan oleh wakaf ini. Nah Ustaz Khairul Umam akan jelaskan sedikit tentang miracle of wakaf ini. Gimana Ustaz kira-kira miracle ini Ustaz, miracle of wakaf for ummah ini Ustaz? Jadi kalau kita berbicara tentang wakaf itu keajaiban-keajaibannya atau keutamaannya itu. Pertama sekali adalah untuk orang yang berwakaf itu sendiri. Yang kedua adalah untuk umat sang penerima manfaat wakaf. Ya. Termasuk juga tentu saja pada lembaga-lembaga kenaziran wakaf. Jadi ini sangat berkembang secara manfaat ya bagi tiga pihak itu. Kalau ya bagi wakifnya, bagi pelaksana wakafnya, dan juga bagi yang bagi orang yang mendapatkan manfaatnya. Oke. Iya kan. Jadi bagi wakif sendiri itu manfaatnya banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, contohnya di dalam awal juz 4 itu, juz lan tanalu ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi kalau kita lihat dari asbab nuzulnya atau dari penafsirannya, dan tanalul birra, tidak pernah kamu akan mendapatkan kebaikan yang sebenar-benar kebaikan. Ada yang mengartikan birra di situ adalah al-jannah. Jadi kebanyakan mengatakan ya birra ya kebaikan, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, berbakti, kebaktian yang luar biasa. Lan tanalul birra, artinya tidak akan pernah kamu mendapatkan kebaktian, kebaikan yang begitu luar biasa hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu memberikan harta yang paling kamu cintai. Ya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu infakkan, kamu berikan di jalan Allah, kamu wakafkan di jalan Allah. Jadi infak di sini bermakna wakaf. Apapun yang kamu wakafkan, Allah sangat tahu. Jadi dalam ayat ini, itu ternyata reaksi dari para sahabat Nabi ketika mendengar itu. Mereka berlomba-lomba kepada Rasulullah SAW menyerahkan yang paling mereka cintai dari harta-harta mereka. Masya Allah. Dan yang paling terkenal pada waktu itu Abu Thalha. Kita sudah sangat familiar dengan ceritanya. Abu Thalha langsung datang. Beliau adalah orang yang paling kaya di Madinah, di perkebunan. Ya, jadi ketika itu Abu Thalha datang, ya Rasulullah, ya aku sudah sangat memahami dan mendengar dan engkau bacakan kepada kami ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwasanya tidak akan pernah kamu mendapatkan kebaikan yang sebenarnya sampai kamu infakkan, kamu wakafkan dari harta yang kamu cintai. Inna ahabba amwali ilayya hadzal birha. Sesungguhnya dari sekian banyak harta, yang paling kucintai hartaku adalah birha ini, yaitu kebun kurmanya yang berhadapan dengan Masjid Nabawi. Fa innaha sadaqatun lillah. Sesungguhnya kebun kurma ini ya Rasulullah, aku peruntukkan untuk Allah, aku wakafkan untuk Allah. Seperti itu. Rasulullah SAW langsung terperanjat dan mengatakan, bah. Ya, luar biasa. Itulah artinya itu. Hadza malun rabi. Inilah hartamu yang paling menguntungkan bagimu. Yang perlu kita kita pahami, dan ini biasa saya sampaikan dalam ketika saya menyampaikan tentang masalah wakaf, ini pasti saya selalu sampaikan. Luar biasa kata Rasul. Itu sangat menguntungkanmu. Mengapa Rasul mengatakan sampai untung begitu? Ya, karena kalau kita pertanyakan, sudah 1400 tahun lebih, ya kan? 14 abad lebih dari mulai kejadian itu sampai sekarang. Pertanyaannya, di mana sekarang ini kebun Abu Thalha yang diwakafkan itu? Di mana kebunnya itu sekarang? Makanya orang kadang gimana ya gitu. Sekarang kebunnya itu ada di dalam Masjid Nabawi. Oh, berarti masuk kawasan Masjid Nabawi. Di dalam. Karena dulu Masjid Nabawi itu kecil, hanya raudhah tambah sedikit itu. Selebih itu adalah kebun Abu Thalha. Kemudian itu diberikan wakaf oleh Abu Thalha itu. Sekarang masuk semua kebunnya itu ke dalam masjid. Kalau saya pergi ke Madinah itu saya perhatikan di situ ada orang sedang berdoa, meneteskan air mata, sedang sujud, sedang ruku, baca Quran, istighfar dan sebagainya itu pahala-pahala orang itu Abu Thalha dapat semua. Masya Allah. Jadi ini kan luar biasa, dan itu bukan sehari 2 hari. Sepanjang bumi ini masih ada, sepanjang wakaf itu masih ada, pahala mengalir terus. Masya Allah, tidak terputus-putus ya. Ditambah lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila meninggal seorang anak Adam, putus semua amalan dia, putus semua pahala yang akan dia dapatkan, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah ini artinya sedekah itu adalah sedekah. Jariyah ini yang terus mengalir. Jariyah ini artinya yang tak henti-hentinya. Jadi kalau bahasa Arab jahroni berlari. Nah, makanya kalau sungai mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya apa? Ketika kita melakukan satu amalan ini, dia tak berhenti-berhenti pahalanya. Mengalir, gitu. Itu sedekah jariyah. Jadi ulama kita di dalam penafsirkan hadis ini, sedekah jariyah, kalau itu artinya gitu. Nanti ada dalam kurung al-waqaf. Arti sedekah jariyah itu adalah wakaf gitu. Artinya wakaf itu artinya dari waqafa
yakin wukuf. Wukuf itu artinya berhenti. Berhenti jadi pemilikan kita, dia menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah. Nah, jadi gitu. Itu namanya wakaf. Nah, ketika kita berwakaf itu, ya, maka ketika meninggal seseorang, maka mulai dari situ seluruh pahala-pahala yang orang dapat manfaat darinya, dia dapat. Nah, mengalir terus. Makanya selalu saya perumpamakan, ya. Umpamanya seperti kita lah sekarang, ya kan? Atau seperti Fuadi. Kita kan nggak tahu nih umur kita. Besok kita meninggal, entah malam ini kan kita nggak tahu. Betul. Ada nggak yang kita yakin kalau ketika kita meninggal ini kan kita masuk surga? Nggak ada kita yakin. Nggak ada. Itu nggak kita yakin ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang wakaf, masalah sekarang kita meninggal masuk surga, tidak masuk surga, yang penting ada nggak kita punya wakaf, kan gitu kan? Nah, coba umpamanya di dalam di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita meninggal, fa amma man thaqulat mawazinuhu, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang Allah ridhoi, itu surga, jannah. Wa amma man khaffat mawazinhu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Tempat mereka adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala, yang sangat membakar dan berkobar. Nah, jadi berarti ketika kita umpamanya ya ketika kita meninggal, ya kan? Kalau besar pahala kita, alhamdulillah, mudah-mudahan surga tempat kita. Seperti gitu. Ya, karena apa? Sesuai dengan tadi itu. Tapi bagaimana seandainya yang pahala kita ringan, dosa berat. Khafat mawazin fa umuhawiyah. Jadi orang kayak gini meninggal masuk mana nih? Masuk neraka. Dari ayat begini. Bisa nggak orang seperti ini masuk surga? Waduh. Nah, jawabannya bisa. Asal ada wakafnya. Nah, itu dia. Nah, kan gitu. Nah, ini ringan nih. Ternyata mungkin malaikat sendiri tuh. Wah, betul-betul kasihan kamu. Ya, ahli neraka. Ternyata ketika nanti sudah ada penimbangan, hisab dan sebagainya, loh, kok masuk surga dia? Iya. Ternyata ada wakaf. Ada wakaf yang mengalir. Iya. Jadi gini, kalau ketika ada wakaf kita, mungkin timbangan kita ringan, timbangan kebaikan, berarti ahlun neraka. Tapi ternyata ketika di alam barzah itu, alam barzah bukan semalam dua malam. Iya. Dari zaman Rasulullah entah kapan hari kiamat, ringan. Ternyata ada wakaf kita, dia menetes di sini. Nah, menetes. Sehingga naik. Tentu selama-lama menetes tentu dia akan terus. Gitu. Kalau banyak cepat dia. Iya. Udah begini. Ternyata baru nanti kiamat ketika ditimbang orang ini masuk surga. Karena ada wakaf. Wakaf ini menyelamatkan. Menyelamatkan. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ini harus kita sampaikan karena ada orang punya harta banyak ya. Sekarang siang malam cari punya buku, punya ini, punya macam-macam. Tak ada wakafnya. Habis begitu saja ya. Itu untuk apa? Setelah itu. Abu Thalha dikatakan dia beruntung karena dia berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan ketika Abu Thalha, ya, ketika itu dia muncul kekikiran dirinya, ya, jadi kikir dia tidak mau dia kasihkan jadi wakaf. Di mana kebunnya itu sekarang? Wallahu a'lam. Bisa Abu Thalha ini meninggalkan harta yang terlebih dahulu sehingga hartanya itu nanti berkeping-keping jadi warisan? Iya. Atau hartanya itu yang meninggalkan dia terlebih dahulu, mungkin terbakar, mungkin dia rampas orang atau dirampas penjajah dan sebagainya. Sehingga tidak ada punya apa-apa. Ketika diberikan menjadi wakaf, dia akan menjadi milik kita selama-lamanya. Itu dia. Nah, jadi ini miracle of wakaf. Miracle sih. Jadi manfaat kita tuh luar biasa. Bisa memberikan penyelamatan yang luar biasa terhadap kita. Jadi ketika orang umpamanya banyak harta dia tidak ada dia berwakaf, itu sama dengan orang yang cari harta banyak-banyak dia di sini. Kemudian dia pulang kampung, dia tinggalkan hartanya semua di sini, dia miskin hidup di kampung. Masya Allah. Untuk apa kita? Jadi kita lah umpamanya nih. Suadi, ya, kita merantau ke sini, dapat rezeki di sini, harta di sini. Ya. Kira-kira kalau mau pindah ke kampung kita, ini harta-harta ini
Dibawa atau ditinggalkan aja diambil-ambil orang? Wih, kayaknya ditinggal, Ustaz. Nggak mungkin dibawa. Ditinggal. Oh, ditinggal. Itu apa? Rugi apa untung? Ditinggal aja itu kita hidup miskin di sana. Iya, rugi jadinya. Rugi kan? Oleh sebab itu seharusnya kan kita angkut semua. Nah, iya harusnya. Jadi kalau kita sudah cari harta banyak-banyak, jangan ditinggal harta itu, dibawa kita. Bagaimana cara membawa? Nah, itu wakaf. Sehingga kita punya harta itu sampai kita mati. Masya Allah. Iya. Jadi ada tiga kata kunci dalam The Miracle of Wakaf ini. Yang pertama itu harta yang mimma tuhibbun naris. Mohon maaf kalau salah Ustaz ya. Harta yang kita cintai. Nah, itu yang kita berikan kan begitu. Jadi milik Allah. Kemudian yang kedua, dia itu akan terus mengalir jariah. Harta itu jariah. Nah, yang ketiga, timbangan menjadi bisa naik. Iya, karena dia mengalir terus. Dia memberatkan timbangan kita. Kita hidup di alam barzah itu jauh lebih lama daripada alam dunia ini. Amal kita berapa lah? Dari kita hidup hanya puluhan tahun ini. Iya kan? Berapa amal kita, berapa dosa kita. Sementara kalau kita sudah meninggal dan itu beribu-ribu tahun, kan itu mengalir terus pahala kita. Bayangkan nanti ketika ada di timbangan. Jadi orang tak berwakaf itu adalah orang paling rugi di dalam kehidupan. Rugi. Jangan sampai rugi lah harusnya ya. Jadi sahabat Dakta Ibadur Rahman, mari kita pastikan kita tuh nggak jadi orang yang merugi. Gimana ya caranya? Ya ayo wakaf kan gitu ya kan. Jadi benar-benar ngerasain the miracle of wakaf ya. Abu Talhah tadi itu ya seperti Ustadz Kau tadi sampaikan bahwasanya sekarang itu ternyata kebun yang ia wakafkan itu menjadi bagian dari Masjid Nabawi ya. Dan itu abadi dong. Udah berapa puluh tahun ya sampai sekarang? Bukan ratusan lagi, ribuan tahun. 1400 tahun lebih. Termasuk biasa. Dengan Utsman bin Affan, mewakafkan sumur itu kan. Sumur ya kan? Sampai sekarang masih dimanfaatkan ya. Sampai sekarang bukan sumur aja lagi, udah jadi hotel itu beranak pinak juga. Masya Allah. Sehingga dia berkembang banyak. Nah, jadi itulah the miracle of wakaf ini teman-teman. Sahabat Dakta Ibadur Rahman, mari kita pastikan ya, kita ngambil peran nih, ambil peran untuk kita punya harta gitu ya. Kita cinta banget sama harta itu kan. Tapi masa sih kita nggak mau sisihkan untuk Allah gitu ya? Tapi yang benar-benar kita cintain gitu ya. Nah, ini tentunya bisa menjadi salah satu timbangan yang memberatkan amalan kebaikan kita Ustaz ya. Nah, ya salah satunya dengan wakaf ini salah satunya ya. Karena pahala jariah. Nah, Ustaz, ini yang bikin penasaran nih para sahabat Dakta Ibadur Rahman. Jadi Lembaga Nazir Wakaf Ibadur Rahman ini tuh punya program apa aja? Ini seru nih, mungkin kita bahas ya, karena iya dong, masa ngajak wakaf aja tapi kita nggak tahu nih apa yang udah dilakuin ya selama ini gitu. Karena tadi sampaikan di kisah baliknya itu dari tahun 2000, awalnya dari 2005 ya, kemudian menjadi direktur LNW-nya itu di 2011. Jadi 2011 sampai ke 2022. Wow, sudah cukup lama itu ya. Nah, mari kita saksikan program-program Lembaga Nazir Wakaf Ibadur Rahman ini yang sudah berjalan. Nah, boleh minta tolong Mas Andri, kita lihat dulu sedikit videonya ya. Silakan. Nah, ini salah satunya ya. Salah satunya Ustaznya. Kebun sawit Ustaz ya? Kebun sawit. Kebun sawit. Kita tanam sekitar tahun itulah tuh 2010 ya. Oke. Oh, ini di Kulim Ustaznya, kilometer 5 ya. Sekitar kurang lebih 7 hektar. Coba bayangkan ini. Ini dulu yang mewakafkannya namanya Bapak Haji Ahmad Husaini dengan ibu istri beliau tuh Yuli. Dia mewakafkan tanah beliau 14 hektar. Mewakafkan ada rumah juga yang di hadapan sebelah sini. Iya. Yang kita pernah jadikan BLK. Kemudian juga satu unit mobil. Jadi ketika tuh sekarang beliau tuh 2 tahun yang lalu meninggal dunia, Pak Ahmad Husaini. Coba bayangkan, ini semua yang dapat sekarang yang jatuh ini pahalanya untuk dia. Masya Allah. Coba bayangkan. Dan ini bergulir terus beribu-ribu tahun ke depan, apalagi bisa si Nazir Wakaf ini melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini akan mengalir terus pahalanya kepada beliau, mengalir kepada Bu Yuli juga istri beliau, kepada beliau ya, dan itu luar biasa. Coba bayangkan kalau ini tidak beliau berikan, beliau mungkin entah jadi apa uang itu sekarang. Iya, benar. Tapi ini sudah abadi. Contoh abadi ya, Masya Allah abadi. Jadi itu yang sudah diwakafkan dan memang kita sedang mengelola kebun itu ya. Saya dapat spoiler bocoran ya dari
Ibu manajer LNW kita ya, Kak Lili. Beberapa kebun-kebun kita ya, itu kan baru satunya di Kulim ya, apa namanya? Kebun sawit. Kemudian ada karet dan ada kebun-kebun yang lain. Nah, jadi ternyata ini juga kita bahas nanti Ustadz akan memberikan afirmasi dan ini. Jadi program-program lembaga nazir wakaf kita itu tuh nanti kalau seandainya ada yang mau ditambahin boleh Ustadz ya. Kita sedikit review ya sedikit. Jadi ada 4 bidang mengarah kepada kebermanfaatan the miracle of wakaf for ummah tadi nih. Nah, jadi bidang pertama itu bidang ekonomi. Nah, mungkin di satu kesempatan nanti teman-teman ternyata nih ada salah satu depot air minum. Nah, ini juga ternyata pengelolaan melalui pengelolaan wakaf. 100% wakaf. Namanya AMI. Air minum Ibadur Rahman. Ini air isi ulang ya Satnya? Iya. Air isi ulang. Nah, itu air ya, Masya Allah, berarti ini air pun menjadi kebutuhan paling pokok ya bagi masyarakat kan tentunya. Ya, nah, ketika dibeli gitu ya, kemudian orang merasakan manfaatnya dan si wakifnya ini merasakan manfaat juga tentunya ya. Nah, ini untuk ekonomi. Kemudian pendidikan itu ada banyak banget ya, mulai dari PAUD-nya, pendidikan anak usia dini ya, Makdis. Kemudian TK-nya, TK Makdis, Makdis Ibadur Rahman ya. Kemudian SD-nya juga ada, SD Quran, Makdis. SMP-nya juga ada, SMP Makdis. Dan juga pondok pesantren ya, Ibadur Rahman Boarding School ya, saatnya di Balai Raja, IDBS begitu. IDBS, ya. Jadi lumayan banyak, bukan lumayan, tapi memang banyak lengkap satu paket. Dan ada SMA-nya juga, SMA Internet Blading. Itu SMA loh, tingkatannya di atas SMP ya. Dan nggak sampai di situ, ternyata ada PPTK Blading juga. PPTQ Blading ini yang mahasantri Ustaz ya. Jadi setelah mereka lulus dari SMA melanjutkan di Bladingnya begitu. Nah ini nggak terputus nih. Jadi dari sisi pendidikan aja begitu sudah memberikan manfaat untuk banyak, untuk umat ya, dari semua tingkatan Ustaz ya. Nah ini luar biasa Ustaz. Saya mau tahu dikit ya Ustaz. Bisa ya terfikirkan sejauh ini dan sampai ke PPTQ Blading itu ya. Berarti ini awalnya dari PAUD sampai ke yang tinggi ya, saat mahasantri tinggi ya. Nah, karena berpikir wakaf ini berkelanjutan manfaatnya, maka akhirnya dari masing-masing tingkatan tadi sampai ke mahasantri ya, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Atau memang sudah terfikirkan dari jauh-jauh hari, Ustaz, bisa berkembang sejauh ini, Ustaz? Ya, sebenarnya di pergerakan di Ibadur Rahman ini kita berjalan seperti mengalir seperti air, tapi kita mendapatkan masukan-masukan, kemudian keilmuan kita juga bisa berkembang ya, sehingga awalnya yang berdiri itu malah justru memang Blading itu. Nah, jadi dulu ada di tempat Sakai di di petani waktu itu, Desa Petani ya, jadi Buluh Manis kalau nggak salah sudah mekar begitu. Sudah mekar. Nah, itu memang terpencil sekali. Ada suatu bangunan ini, saya masih ingat tokoh pemudanya Pak Mus Mulyadi di situ mengatakan, bisa nggak Ustadz, ini kami serahkanlah pengelolaannya. Cuma saya kasih syarat, tolong diwakafkan. Cuma nanti di dalam dalam pengelolaannya kita 100% tidak ada gangguan-gangguan setelah itu. Tapi nanti insya Allah kalau ada masyarakat suku Sakai yang ingin belajar, insya Allah kita beri semua gratis seperti itu kesepakatan dan kesepahaman pada waktu itu. Kita kembangkan. Jadi alhamdulillah awalnya memang hanya sekedar tahfizul Quran dan kita berikan dari zakat pada waktu itu untuk ininya. Ada 20 orang terima 1 tahun, nanti mereka ada 2 tahun, berarti kan 40 orang yang ditanggung dari zakatnya, mereka biayanya untuk gurunya dan sebagainya, itu makannya mereka gratis, malah mereka dikasih uang saku. Itu pada awalnya seperti itu. Karena kita waktu itu saya masih terpikir bagaimana luar biasanya Al-Azhar gitu kan. Al-Azhar di Mesir itu belajar agama ini betul-betul mendapatkan support yang luar biasa. Nah, setelah itu berkembang kita apalagi sudah mendirikan lembaga Nazir Wakaf. Nah, kita tentu saja untuk itu kita buat sekolah-sekolah yang sifatnya dakwah, sekolah-sekolah yang tahfizul Quran gitu ya, punya kekhasan untuk kebaikan umat. Nah, dan juga dari wakaf ini anak-anak yatim kita bisa terbiayai, ya kan? Terbiayai seperti itu. Sehingga anak yatim kita sekolah di sekolah favorit yang berbiaya tinggi itu, nah mereka bisa gratis. Bisa gratis. Bisa mereka itu
mendapatkan hak seperti orang-orang yang mampu gitu ya. Sehingga mereka dijemput antar dengan bus yang bagus ya. Mereka dikasih fasilitas yang bagus seperti gitu. Nah, jadi inilah yang kita bisa perbuat dengan wakaf ini. Masya Allah. Jadi tuh yang ketiga program sosial itu Rumah Cemerlang Ibadur Rahman itu. Iya, Rumah Cemerlang Ibadur Rahman itu salah satu mengambil manfaatnya dari wakaf kita. Benar. Nah, ini start khusus pembahasan Rumah Cemerlang Ibadur Rahman ini ada di episode kedua kita. Ada ya. Episode kedua podcast Dakta Ibadur Rahman. Nah, jadi teman-teman sebelum nonton episode ketiga, jadi tonton dulu dong episode keduanya. Jadi itu kayak semacam wah ternyata RCI ini bagian dari wakaf. Kan gitu ya Sat ya. Akhirnya sangat disarankan sekali teman-teman sahabat Dakta Ibadur Rahman itu tonton dulu ya podcast episode sebelumnya. Episode kedua itu full membahas tentang Rumah Cemerlang Ibadur Rahman. Nah, itu program dari Lembaga Nazir Wakaf Ibadur Rahman ini, salah satunya di bidang sosial. Jadi lengkap ya Sat ya. Ada asramanya, kemudian mereka pendidikannya ditanggungnya gitu kan, makan juga satu paket lengkap lah ya gitu ya. Jadi insya Allah benar-benar diperhatikan lah untuk di RCI. Dan terakhir itu dakwah, di bidang dakwah. Jadi mungkin mau kasih tahu dikit nih sama teman-teman sahabat Dakta Ibadur Rahman. Di dakwah itu, di program dakwahnya untuk pengelolaan wakafnya gitu ya. Dulu kita sempat mengudara saat ya, radio Dakta Ibadur Rahman ya, Dakta Ibadur Rahman. Jadi sempat mengudara di radio ya, Radio Dakta. Kemudian nah, mengikuti perkembangan zaman saat konsumsi publik juga ya, dan kebutuhan publik itu pun ternyata sekarang luar biasa ya. Internet itu bisa jadi salah satu kebutuhan mendasar saat. Semungkin satu ketika saat. Jadi pernah tuh dulu waktu saya masih lajang lah ya, waktu masih punya amanah di organisasi dulu ya. Jadi pernah keliling-keliling di salah satu lokasi. Itu kemarin di NTB, di Nusa Tenggara Barat. Jadi kita kemarin itu musyawarah nasionalnya di Lombok, di Sumbawa kemarin itu. Jadi saya tuh sama teman pergi dari Riau gitu ya, dari Pekanbaru, utusan Universitas Winsus Karyo dulu ya. Kemudian satu ketika dalam perjalanan itu kita ketinggalan teman saya ketinggalan handphone, Kemudian kita tuh udah setengah perjalanan. Akhirnya satupun yang berangkat rombongan itu tidak ada HP-nya bawa, tapi nggak ada paket internet. Jadi poinnya tuh itu bisa jadi salah satu kebutuhan paling mendasar gitu ya. Jadi mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Jadi itu kan lifestyle sekarang nih ya, lifestyle-nya ya internet itu jadi kebutuhan mendasar gitu. Mau tidak mau, dan kita secara tidak langsung akan menyadari hal itu. Nah, jadi gitu. Itu yang menjadi salah satu landasan ya, yang mendasari kayaknya kita perlu platform baru ya gitu. Jadi itu dari para pencetus kan saat gitu. Sehingga dakwah ini tidak terhambat gitu, tetap terus mengudara, tetap terus berjalan. Akhirnya setelah diskusi dan masukan dari beberapa founder juga gitu kan. Nah, saat Uber ya berdasarkan restu dan doa dukungan dari Ustaz Khairul Umam juga, akhirnya ya kita pindah kepada salah satu kanal ya, platformnya jadi ke YouTube channel. Nah, ini salah satunya podcast Dakta Ibadur Rahman. Dan ya semoga gitu ini akan tetap terus berjalan, dan manfaat-manfaat daripada apa yang kita share di setiap episodenya, sahabat Dakta Ibadur Rahman bisa merasakannya. Nah, gitu. Nah, ini salah satu program dakwah di Lembaga Nazir Wakaf Ibadur Rahman juga. Nah, ayo dong, kita udah bahas dari awal tadi ya tentang miracle of wakaf tadi gitu. Sehingga kayaknya nggak ada alasan lagi sih untuk kita ngumpulin harta, ngumpulin duit, kita kerja ngumpulin duit banyak-banyak gitu. Tapi itu habis aja gitu kan. Kita nggak mungkin, untuk 10 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, atau mungkin kalau saya udah punya anak, udah punya cucu gitu, saya udah nggak ada, kira-kira masih bisa nggak ya ngerasain manfaat dari harta yang saya cari? Nah, solusinya itu tadi kan Stat ya. Solusinya adalah wakaf gitu. Nah, Stat, marilah Stat, kita closing statement gitu ya, atau kita berikan semacam ajakan nih kepada masyarakat. Kita khususkan mungkin di Duri, Mandau, Bengkalis ya gitu. Kita menginginkan pun sebenarnya seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ya tentunya, wakaf ini menjadi lifestyle, jadi gaya hidup gitu kan. Nah, saya sempat tadi bahas tentang lifestyle internet gitu ya. Jadi tuh kalau nggak ada internet, semuanya jadi kayak gitu ya, kacau banget gitu.
bingung mau ngapain gitu. Jadi kayak kebutuhan paling mendasar. Jadi kayaknya mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone gitu ya. Jadi kayak gitu, Ustaz. Nah, ini jadi pertanyaan terbesar dalam apa ya? Dalam lubuk hati saya yang terdalam. Kira-kira, Ustaz, mungkin nggak ya ketika kita udah tahu miracle of wakaf for ummah tadi, mungkin nggak, Ustaz, ya wakaf ini jadi lifestyle untuk beberapa tahun ke depan, Ustaz? Ini gimana, Ustaz, kira-kira, Ustaz? Ya saya yakin itu sangat bisa, asalkan selalu ada sosialisasi, pemahaman. Karena ketika tepat cara memberikan pemahaman, orang itu justru kan karena ada ya, orang itu ingin dikasihkannya semua. Saya bilang itu jangan semua, karena ada masing-masing ada haknya dan seperti itu. Karena dia sudah sangat meyakini gitu bahwa dikasihkan sama Allah Subhanahu Wa Taala ini untungnya tuh luar biasa gitu kan. Nah, tapi tentu saja kita juga menjaga keseimbangan. Kita tetap maunya kita berikan sepertiga seperti gitu ya. Dan harta-harta yang betul-betul sangat bermanfaat nanti bagi umat dan untuk kita, itu kita tahu untuk pendidikan anak kita, untuk ini dan sebagainya. Yang sisa seperti itu ya lebih bagus kita berikan di jalan Allah untuk wakaf ini. Dan saya sangat yakin sekali karena ada beberapa orang yang mendengarkan penyampaian saya tentang wakaf ini, itu luar biasa. Dia tidak mau dia sedikit pun ada peluang-peluang wakaf itu untuk tidak berwakaf. Okay. Ya. Nah, jadi bisa jadi kalau memahami banyak orang itu akan jadi lifestyle dan itu akan menguntungkan untuk umat ini. Dan perlu diketahui bahwasanya berwakaf itu tidak mesti kaya. Nah itu dia itu yang perlu. Ya, semua orang bisa berwakaf. Nah itulah peran daripada lembaga Nazir Wakaf ini untuk bagaimana orang-orang ya yang tidak punya tanah yang lebar, ya kemudian hanya punya sedikit uang, dia bisa berwakaf dengan program yang kita buat. Ini kepiawaian daripada lembaga ini, lembaga Nazir Wakaf ini, yang sampai nanti dikatakan wakaf itu adalah hak orang-orang yang kaya. Itu tidak, itu sangat salah. Nah, saya mungkin ceritakan sedikit pengalaman tentang bagaimana wakaf di Ibadur Rahman ini. Dalam hanya 1 bulan kita waktu itu bisa membebaskan tanah tambahan untuk sawit itu, kalau nggak salah saya waktu itu di daerah Tegar itu ada 5 hektar yang sudah jadi. Oke. 5 hektar. 5 hektar ini sawit. Oke. 5 hektar yang sudah ditanam lah istilahnya, sudah mulai akan tumbuh berbuah pasir seperti itu. Nah, jadi ketika itu mereka akan menjual, harganya itu 1 hektarnya 20 juta. 20 juta. Nah, 20 juta. Jadi ketika 5 hektar tentu kita butuh sekitar 100 juta. Nah, jadi tanah ini bisa kita bebaskan ya, dan sawitnya itu bisa kita bebaskan pada waktu itu adalah dengan cara kita kita sampaikan kepada masyarakat di pengajian suatu forum gitu. Ini ada 5 hektar. Siapa yang mau berwakaf 5 hektar 100 juta? Itu nggak ada. Nah, kemudian ini bisa 1 hektar saja, ya 20 juta. Di 1 hektar 20 juta. Siapa yang mau? Ada 1 orang sampai dijual mobilnya. Yang kebetulan tinggalnya waktu di sini, saudara kita, saya ingat Pak Bu Riri waktu itu. Jadi mobilnya dijual, 1 hektar sendiri untuk dia. Dengan harga 20 juta. Kemudian ada lagi nggak? Betul, nggak ada. Setengah hektar nggak ada juga. Ya kan, setengah hektar kan bisa 10 juta. Ada nggak yang mau 1/4 hektar? 5 juta itu cukup banyak. Alhamdulillah cukup banyak. Akhirnya ada yang berwakaf Ada juga saya bilang kalau nggak ada yang 5 juta lagi, bisa dengan per batang lagi. Dihitung itu 1 hektar itu sekitar 132 batang. Kita patok harganya 1 batang itu untuk sampai besar itu 150.000 pada waktu itu. 150.000. Jadi siapa yang mau ya 10 batang 1.500.000. Itu banyak betul. 1.500.000 siapa yang mau berwakaf? 1.500.000 banyak sekali. Saya nggak tahu lah berapa waktu itu, tapi itu dihimpun oleh lembaga Nazir Wakaf. Kemudian kalau kita apalagi kalau nggak ada yang 5 hektar, nggak ada yang 1,5 juta atau 10 batang, 5 batang. 5 batang. Nah, 5 pohon sawit untuk diwakafkan. Ya, nanti dia tumbuh akan lama, itu 750.000. Nah, kalau tidak bisa juga 1 batang.
150.000. 150.000. Di sini yang hadir ini tidak juga punya uang, ya 150.000 berdua sebatang, 75.000. Jadi semua bisa berwakaf. Iya, semua bisa berwakaf. Jadi paling tidak tadi ya kita ringan ini. Ada tetesan itu, lama nanti dia akan lama-lama juga gini. Itu miracle of wakaf itu. Miracle of wakaf. Jadi jangan sampai kita merasa saya nggak punya duit atau tidak punya tanah dan selalu mengatakan wakaf itu tanah saya, itu salah ya. Yang perlu kita wakafkan juga apa program wakaf yang abadi ini, kita ikut serta di situ. Oke, that's pointnya teman-teman sahabat Dakta Ibadur Rahman. Ya, jadi kalau mau wakaf jangan nunggu kita banyak duit dulu lah gitu. Jangan nunggu mapan dulu banyak lah, motor 2, mobil 1 gitu, rumah 3. Jangan nunggu kayak gitu dulu ya. Iya, siap. Jadi nanti kita nggak tahu umur kita sampai kapan ya. Masa hidup untuk cari dunia mulu ya gitu. Ya makanya seperti tadi ya, kalau memang bisa 1 batang 150.000 gitu kan, setengah batang misalnya gitu. Kalau sekarang 175.000 itu untuk paket internet bulanan itu paling murah kayaknya deh. Nggak sampai sebulan udah habis ya. Itu kayaknya dikit banget ya, berapa giga gitu. Nah jadi sahabat Dakta Ibadur Rahman, mari kita jadikan wakaf ini menjadi sebuah lifestyle ya gitu, lifestyle untuk kita gitu. Jadi jangan tunggu untuk kita mapan dulu, jangan tunggu untuk kita punya banyak harta dulu baru kita berwakaf gitu. Tapi mari kita pertimbangkan, mungkin kita hidup tidak lama gitu. Mungkin kalau kita terus bekerja, kita punya anak, punya istri gitu, sampai kita punya cucu, nanti sampai umur berapa sih gitu? Masa sih nggak ada satupun harta yang bisa disisihkan untuk pahala yang mengalir, Masya Allah. Dan ini akan menyelamatkan kita. Nah, barakallahu fikum Ustadz Khairul Umam atas waktu, kesempatan, dan juga luar biasa ya, di tengah-tengah kesibukan Ustadz menyempatkan waktu datang ke studio kita ya untuk memaparkan dan kita undang sebagai narasumber di sini. Harapannya semua masyarakat itu sekarang sudah menjadikan wakaf itu menjadi sebuah lifestyle ya Ustadz ya. Insyaallah. Jadi lifestyle, dan mari kita sama-sama doakan semua masyarakat itu sekarang tidak berpikir untuk mencari bantuannya saja gitu. Jadilah orang yang memberi bantuannya gitu. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Ustadz kira-kira. Dan jangan lupa sahabat Dakta Ibadur Rahman, tonton, saksikan sampai habis gitu ya video-video kita nanti yang akan upload, yang akan posting. Tapi terkhusus untuk episode yang kedua gitu ya. Sebelum teman-teman nonton episode yang ketiga ini, sebaiknya tonton dulu yang kedua. Karena akan sangat berkaitan. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Aktivitasnya dipermudah. Amin. Kemudian ya Ustadz terus memberikan dakwah bahwasanya masyarakat ayo kita wakaf juga gitu ya gitu. Dan saya insyaallah sebagai salah satu fundraising juga ya di Ibadur Rahman ini, tentunya ingin sekali untuk mengajak teman-teman semua, teman-teman dan sahabat Ibadur Rahman ambil bagian dan berkontribusi di wakaf kita di Lembaga Nazir Wakaf Ibadur Rahman. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada episode kali ini. Terima kasih atas semua support, dukungan, bantuan dari teman-teman kita. Dan jangan lupa di subscribe, like juga ya, dan di komen. Semoga ini menjadi bagian dari amal jariah kita untuk kedepannya. Mari kita tutup dengan doa Qiraatul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala sesuatu yang disampaikan. Terima kasih atas dukungan semuanya, dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran Ustaz.